Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini juga akan dilayani perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan perjamuan kudus saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa MTH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Daklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 mengatakan buat kita sekalian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terang di sorga dan di dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud,
dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Rajasna. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
Kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan sakramen perjamuan. Namun sebelumnya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, dan pada saat yang sama, kami akan melayangkan sakramen perjamuan. Bimbing hati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami semua ketetapan Tuhan dan memberlakukan kehendak Tuhan di setiap kehidupan kami lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom saudaraku, salam sehat di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan buat kita sekalian.
Kekasih-kekasih Kristus, Dr. G.J. Square menulis suatu cerita, dan cerita itu diberi judul Emas dalam Lembah Air Mata. Kemudian cerita tersebut dikutip oleh Chris Wartomo. Dalam cerita itu diceritakan bagaimana serombongan keluarga dari Eropa menuju Amerika Utara di dalam menata kehidupan mereka. Mereka mengalami berbagai kesukaran, mereka mengalami berbagai penderitaan dalam perjalanan hidup mereka menuju ke Amerika Utara. Walaupun mereka sampai di Amerika Utara dan menetap di satu daerah, mereka terus mengalami berbagai kesukaran hidup. Dan segerombolan keluarga ini, mereka yang taat kepada Tuhan. Dalam banyak hal yang mereka temui dalam kesukaran tersebut, tidak membuat mereka berputus asa. Dan pada akhirnya ada salah satu keluarga menuai kesuksesan di dalam perjalanan hidupnya, walaupun berbagai penderitaan yang dialaminya. Bertahun-tahun ketika mengalami kesuksesan, ketika dia hendak berwisata bersama dengan keluarganya, dan selama beberapa hari berada di luar kota, dan ketika ia kembali di daerah di mana ia menetap dengan berbagai kesuksesan, ia begitu kaget melihat puing-puing reruntuhan rumah tempat usahanya terbakar habis. Dia tertegun melihat kenyataan tersebut. Dia merasa sedih. Kemudian mengingatkan dia betapa susahnya ketika ia membangun usaha tersebut. Dan akhirnya hanya sekejap upayanya, kerja kerasnya, dan ketaatannya kepada Tuhan membuahkan kesedihan bagi hidupnya. Ketika ia tertegun, ia merasa lemas melihat kenyataan itu, sang anak mengatakan, "Ayah, kenapa ayah bersedih? Kenapa ayah khawatir? Bukankah selama ini Tuhan yang kita imani memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita?" Dan bagi sang ayah ketika mendengarkan suara sang anak, dia seakan-akan mendengar suara Tuhan. Kemudian bersama dengan anaknya itu, dia berjalan-jalan di puing tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia kaget melihat ada kilauan-kilauan yang keluar dari tanah, bekas reruntuhan akibat kebakaran rumah yang ia tinggali. Dan ternyata di tanah itu ada emas. Dan beberapa tahun kemudian ia mendirikan pertambangan emas, dan kemudian ia menamai pertambangan emas itu adalah Lembah Air Mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dimaknai dari cerita dari keluarga imigran dari Eropa yang akhirnya mendapatkan kesuksesan di Amerika Utara, walaupun membangun kehidupan imannya dari puing-puing lembah air mata. Ada catatan saudaraku, maknanya adalah sekalipun saudara dan saya di dunia ini penuh derita, tapi ingatlah bahwa dalam lembah air mata pun ada emas keindahan ketika kita tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di perantauan atau jemaat pendatang mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami kesukaran oleh karena imannya kepada Kristus. Dan jemaat itu
berada di Asia Kecil atau berada di sebelah Asia Barat Daya, dan sekarang daerah itu adalah negara Turki. Dari mana datangnya jemaat perantauan itu? Dari mana jemaat pendatang itu datang? Ada dua kemungkinan, saudaraku. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah mereka yang mendengarkan khotbah Rasul Petrus. Itu saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kedua. Dan kemudian mereka mempercayai perkataan-perkataan Petrus. Dan ketika terjadi penghambatan, mereka melarikan diri ke Asia Kecil. Dan kemungkinan yang kedua adalah jemaat yang mengalami penghambatan ketika mereka berada di Roma oleh karena kekejaman Kaisar Nero yang dituduhkan kepada umat Tuhan pada masa itu, di mana Kaisar Nero menuduh orang Kristen yang membakar setengah kota Roma, dan kemudian mereka mengalami kebencian, dan mereka inilah yang tetap setia kepada Tuhan kemudian melarikan diri ke Asia Kecil. Dan di sana ada komunitas umat Tuhan yang juga harus mengalami berbagai penderitaan hidup oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Nah, karena adanya penderitaan itulah, karena adanya kesukaran hidup karena iman kepada Kristus itulah, mengapa kemudian Rasul Petrus yang adalah salah satu rasul yang disebut sokoguru di dalam kehidupan gereja mula-mula, mengirimkan suratnya kepada jemaat di sana. Tujuannya tidak lain agar jemaat di sana diberikan kekuatan, diberikan semangat agar tetap tegar menghadapi berbagai penderitaan dan tidak meninggalkan imannya oleh karena penderitaan tersebut. Apa yang mau disampaikan Petrus ini tidak lain merupakan suatu pengalaman hidupnya tak kala ia harus bergumul dengan penderitaan. Saudara harus tahu bahwa Rasul Petrus menulis surat ini ketika ia berada di Babylon. Babylon itu adalah simbolis dari kota Roma yang memang wilayah kekuasaannya ada di mana-mana. Saudara bisa lihat di dalam tulisan 1 Petrus pasalnya yang kelima akan ditemukan di situ. Dan bagaimana juga surat ini dibantu oleh rekan sepelayanan yang bernama Silwanus. Saya bacakan buat saudara dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 12 dikatakan demikian. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan bahwa ia adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Kalau dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Saudaraku, Petrus berada di kota Roma, tidak lain hendak memberikan juga semangat kepada umat Tuhan yang ada di kota Roma dan sekaligus memberikan semangat mereka yang berada di perantauan. Petrus mengalami penderitaan oleh kekaisaran Roma di bawah kaisarnya yang bernama Nero, tetapi tidak membuat iman percaya anak Tuhan dapat digadaikan oleh karena penghambatan itu. Semakin dibabat, dia akan semakin merambat. Satu darah orang kudus akan melahirkan martir-martir yang lain ketika ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Saudara ketika mengatakan dalam pengakuan saudara di hadapan jemaatnya, di hadapan gerejanya, iya dengan segenap hatiku, pada saat itu saudara-saudara tidak akan pernah terhindar dari berbagai penderitaan. Saudara tidak akan terhindar dari kesukaran hidup. Tetapi percayalah bahwa ketika saudara tetap merangkul Tuhan dalam kehidupan saudara, menjalani kehidupan yang berbagai tantangan, ujian-ujian iman, tidak membuat saudara
akan berputus asa. Tidak membuat saudara akan lemah. Karena iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang memang dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak air mata yang kita keluarkan. Tapi saudara harus mengingat, ada banyak juga senyuman, ada banyak juga sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Yang dibutuhkan di situ adalah bagaimana saudara tetap setia, bagaimana saudara tetap taat hanya kepada Tuhan. Lembah air mata akan menghasilkan emas ketika saudara tetap menggenggam tangan Tuhan. Dan Dia tidak akan membiarkan saudara dalam menjalani kesendirian di dalam penderitaan saudara karena iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang hendak disampaikan oleh Petrus kepada jemaatnya. Ketika dia berada di kota Roma, dan surat ini harus sampai kepada jemaat yang ada di perantauan. Ada 3 hal. Yang pertama, ketika menghadapi penderitaan, ada maksud Tuhan di situ. Petrus hendak menekankan bahwa semua anak-anak Tuhan ketika menghadapi berbagai penderitaan dan tetap hidup bersama dengan Tuhan, jangan pernah mudah menyerah dalam setiap keadaan. Memang Yesus sudah mensabdakan dalam Injil Lukas, ya dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Perhatikan, sangkal diri, pikul salib. Itu artinya saudara-saudara, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki salibnya masing-masing. Tetapi apapun salib yang kita pikul itu, jangan sampai kita menyerah dalam keadaan hidup apapun. Percayalah bahwa di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan topangan buat kita sekalian. Yang kedua, tetaplah bertekun dalam doa. Tetaplah bertekun dalam firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mungkin meragukan kuasa doa. Banyak mungkin anak Tuhan yang meragukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tapi ingatlah saudaraku, ya, doa itu adalah vitamin rohani. Doa itu adalah semangat yang pasti akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi kita, agar kita mampu melewati masa-masa yang sukar. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika hubungan itu tetap terjalin dengan baik, maka Tuhan akan pasti memberikan motivasi kepada kita, agar kita tidak rapuh dalam keadaan apapun. Firman Tuhan yang kita selalu baca, selalu kita rajin untuk merenungkan siang dan malam, juga akan memberikan hikmat kepada kita, agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak mudah mengambil keputusan-keputusan yang kemudian meninggalkan iman kita di hadapan Tuhan oleh karena kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami. Yang ketiga saudaraku, fokuslah pada janji Tuhan. Fokuslah pada apa yang Tuhan katakan, bahwa aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Perkataan dan janji Tuhan ini harus dilihat sebagai suatu jaminan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ingatlah, kehidupan kekal itu yang abadi. Itulah yang kita kejar. Bukan kenyamanan-kenyamanan yang dunia tawarkan dalam hidup kita. Kemudian kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan oleh karena hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Saudaraku, memang mungkin kita banyak anak-anak Tuhan yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah kuat berdoa, saya sudah rajin baca firman, saya sudah taat setia memberikan berkat-berkat kepada gereja. Saya selalu semangat untuk mengikuti peribadahan-peribadahan. Kenapa? Saya selalu mengalami berbagai kesukaran dalam hidup ini. Saudaraku, perlu diketahui bahwa apapun hidup kita di dunia ini, yang namanya penderitaan, yang namanya kesukaran hidup, yang namanya pergumulan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ketika kita memegang salib Kristus, Dia akan memurnikan iman kita. Penderitaan adalah bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Dan ada saatnya Tuhan hanya memantau kita, hanya melihat kita. Tak kala kita harus bergumul dalam kehidupan ini. Tapi di balik Dia menatap kita,
ada tangannya diam-diam yang akan menopang kita, merangkul kita. Dan kita harus menyambut rangkulan Tuhan itu dengan iman bahwa Tuhan tetap ada buat kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ada rekan saya ketika mengalami berbagai pergumulan kehidupannya. Dia selalu menyanyikan lagunya Karena Cinta, yang dipopulerkan oleh Joy Tobing. Ya, lagu cinta itu dia ganti dengan Tuhan. Jadi karena Tuhan, dia selalu menyanyi ketika mengalami masa-masa yang sulit, ketika dia menceritakan kepada saya. Ya, saya teringat lagu itu dan juga akhirnya lagu itu menjadi kesukaan saya ketika menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, dalam berpelayanan. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, lagu ini akan memberikan semangat, memberikan spirit kita tak kala kita menjalani berbagai pergumulan, berbagai kesukaran dalam hidup ini. Tanamkan dalam diri kita bahwa ujian-ujian yang kita alami ini mempunyai maksud tertentu dalam kehidupan kita. Selain membuktikan kemurnian iman kita, juga kita akan menemukan keindahan hidup yang Tuhan sudah berikan. Ingat, di balik lembah air mata, ada keindahan emas yang Tuhan berikan di masa yang akan datang. Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebagai bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Rayakanlah perjamuan itu dengan sukacita dalam penghayatan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan juga menderita oleh karena hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita kini selama-lamanya. Amin. Jemaat, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29 menyatakan buat kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita
masuk dalam doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama-sama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan anggur dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku, roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara, selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan-Mu, yaitu Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan, yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat yang terkasih, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai harga tebusan untuk menyelamatkan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Dengarkanlah nats Alkitab dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24 berkata buat kita, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sama.
Saudaraku, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, topanglah gerejamu di tengah-tengah dunia dalam memberitakan akan Injil keselamatan, yang tentunya menghadapi berbagai tantangan dan penghambatan. Khususnya gerejamu GPB, terlebih jemaat di Immanuel WR Supratman, Mataram. Bersama-sama dengan Majelis Sinode GPB, Mupel GPB, lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen, Tuhan menyempurnakan semua kegiatan yang ada di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Tuhan kiranya juga yang hadir memberkati seluruh jemaat Tuhan, para diaken penatua, unit-unit misioner, karyawan koster, tim multimedia. Biarlah Tuhan kuatkan dan topang mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan iman kepadamu. Ajarkan mereka taat setia melayani-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati. Tak kala mereka bergumul oleh karena sakit penyakit, khususnya dalam menghadapi akan COVID-19, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Tak kala mereka harus bergumul dalam berbagai kehidupan ini, topang dan kuatkan mereka. Tak kala mereka bersuka cita, ajarkanlah mereka bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, hamba mendoakan para pendeta, gembala-gembala sidang hamba-hamba Tuhan, khususnya pelayan firman sakramen di jajaran GPB. Kiranya senantiasa Tuhan menopang dan menguatkan dalam tugas panggilan mereka semua. Mendoakan Bapak Pendeta David bersama Pendeta Sony dan keluarganya. Kehadiran vikaris di tengah-tengah proses perupaan di jemaat Tuhan di sini. Biarlah Engkau selalu memberkati kehidupan mereka. Hamba mendoakan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan topang dan kuatkan kami dalam tugas panggilan kami di jemaat Tuhan di sini. Hamba mendoakan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat bersama-sama dengan pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama dengan aparat keamanan kiranya menjaga dan mengelola negara ini berdasarkan rancangan Tuhan dalam bingkai Pancasila. Dan memberikan mereka hikmat bergandengan tangan di dalam mereka mengatasi COVID-19 agar semua tertangani dengan baik. Berikan hikmat bijaksana secepatnya lewat Roh-Mu yang kudus kepada Aleri Pirius agar mereka segera menemukan vaksin corona. Sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi ini, sehingga ada sorak-sorai menyambut sukacita yang Tuhan nyatakan. Mereka yang bertugas sebagai petugas-petugas medis dalam merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Berikan mereka kesabaran dan ketabahan, dan berikan mereka kesehatan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Ketika kami menerima sakramen perjamuan, biarlah kami dikuatkan agar kami tetap menghayati dan mengingat rayakan akan kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu,
berikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawab untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah masing-masing. Selanjutnya mohon perhatian atas beberapa warta jemaat dalam sepekan ini. Yang pertama, Juklak HUT ke-70 Pelkat GP GPIB. Telah terbit Juklak HUT ke-70 Pelkat GP GPIB. Selanjutnya Juklak akan dikirimkan ke pengurus Pelkat GP. 2. Pembinaan Majelis Tambahan. Pembinaan Majelis Tambahan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 18 WITA. Pertemuan akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun nama-nama majelis tambahan dapat dilihat pada warta jemaat. 3. Sidang Majelis Jemaat SMJ. SMJ akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 17 WITA melalui aplikasi Zoom Meeting dengan agenda evaluasi triwulan 4 tahun program 2019-2020, pengesahan PKA tahun pelayanan 2020-2021, dan evaluasi triwulan 1 tahun program 2020-2021. Mohon kehadiran presbiter dalam ruang virtual online 15 menit sebelum kegiatan dimulai. ID akan di-share ke masing-masing presbiter atau melalui WA grup presbiter. 4. Pengadaan pengurus Pelkat 2020-2021. Pengadaan pengurus Pelkat 2020-2021 dengan teknis sebagai berikut. Pertama, Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU melalui Korsek dan mengajukan 3 nama yang bersedia dipilih di setiap sektor, kemudian diserahkan kepada PHMJ yang selanjutnya akan dipilih oleh semua anggota setiap Pelkat. 2.
Pelkat PA dan PT disilahkan memilih langsung di antara pelayan yang ada. 3. Khusus Ketua Pelkat tidak diperkenankan jika ada pasangannya yang menjabat di PHMJ. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung dalam Warta Jemaat. Demikian penegasan Warta Jemaat hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri semuanya. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang melakukan firman Tuhan melalui keteladananmu. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.